Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Putri dengan NIM 230404501009 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Sosioantropologi Pendidikan dengan dosen pengampu Aswar SPD. Film Laskar Pelangi adalah sebuah film Indonesia tahun 2008 yang diadaptasi dari novel berjudul yang sama karya Adera Hirata. Film ini mengisahkan tentang perjuangan sekelompok anak-anak di Desa Katong, Belitung Timur untuk mendapatkan pendidikan yang layak meskipun mereka dihadapkan pada berbagai keterbatasan dan tantangan ekonomi. Bersama dengan guru bimbingan mereka, Bu Muslimah, para anak-anak ini membentuk sebuah kelompok yang disebut dengan Laskar Pelangi dan menghadapi berbagai rintangan untuk meraih cita-cita mereka. Film ini menyoroti persahabatan, keberanian, semangat pantang menyerah, dan keinginan untuk meraih impian meskipun dalam kondisi sulit. Melalui perjalanan mereka, para karakter menghadapi berbagai masalah, mulai dari keterbatasan ekonomi hingga perjuangan melawan sistem pendidikan yang tidak merata. Namun mereka tetap bertahan dan berjuang keras untuk mendapatkan pendidikan yang sangat layak. Secara singkat, film Laskar Pelangi adalah film kisah inspiratif tentang kegigihan dan semangat untuk meraih mimpi di tengah keterbatasan serta pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib dan masa depan seseorang. Dalam film ini saya akan menjelaskan fenomena sosiologi apa saja yang terjadi dalam film Laskar Pelangi. Yang pertama yaitu sosialisasi adalah proses pemindahan ide atau gagasan dari masyarakat ke individu. Gagasan ini akan diterima individu untuk proses belajar dan mengenal nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Gagasan tentang nilai sosial ini akan membentuk perilaku individu sesuai dengan tuntutan di masyarakat. Yang kedua adalah penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah kemampuan individu dalam menghadapi tuntutan-tuntutan yang berasal dari dalam diri maupun dari luar diri individu, sehingga tercapai kesesuaian antara diri individu dengan lingkungan fisik dan psikis demi memenuhi kebutuhan diri. Sosialisasi dan penyesuaian diri terlihat dalam hubungan antara murid dan guru di sekolah SD Muhammadiyah, tempat para murid belajar untuk beradaptasi dengan norma dan aturan di sekolah dan juga dalam membangun hubungan dengan teman-teman mereka dan orang dewasa di sekitar mereka, termasuk guru mereka. Hal tersebut terlihat pada menit ke-4 lewat 48 detik sampai dengan menit ke-8 lewat 15 detik. Proses penyesuaian diri dan sosialisasi itu dimulai dari terjadinya di mana anak-anak berdatangan ke sekolah SD Muhammadiyah Latung dan mulai bersekolah dan belajar di sana. Mereka juga mulai menyesuaikan dirinya dengan keadaan dan situasi sekolah yang kurang layak dibandingkan dengan SDPN Tima Lenggang yang kondisi sekolahnya jauh lebih layak dan mempunyai seragam sekolah. Ibu Muslimah dan juga Pak Harpan terjadi sosialisasi pada anak-anak dan siswa-siswa sebagai guru yang melakukan sosialisasi dan penyesuaian diri karena mereka ingin membangun hubungan yang baik antara siswa dan guru sehingga proses belajar lebih baik ke depannya dimulai pada saat siswa-siswa berdatangan ke sekolah satu persatu dan mulai duduk di bangku sekolah dan bertemu dengan para siswa-siswa lainnya. Pada menit ke-7 Pak Harpan yang menyambut
siswa-siswi SD tersebut bersama. Nah, fenomena sosiologis selanjutnya yaitu pranata sosial. Pranata sosial adalah sistem-sistem yang menjadi wahana bagi masyarakat untuk berinteraksi. Sistem tersebut merupakan norma khusus yang mengatur tindakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selanjutnya yaitu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan bentuk pengelompokan masyarakat berdasarkan lapisan sosialnya. Kemudian membentuk kelas-kelas sosial yang menunjukkan kelompok yang paling berkuasa dan yang paling lemah. Pranata sosial dan stratifikasi sosial dapat dilihat dari film ini melalui perbedaan status sosial yang ada di antara karakter-karakter dalam film tersebut. Perbedaan antara karakter-karakter miskin dan karakter kaya. Nah, hal ini dapat dilihat pada menit ke-29:40 di mana menggambarkan pranata dan stratifikasi sosial yang ada pada sekolah tersebut. Dilihat dari status miskin kaya siswa tersebut. Nah, siswa-siswa yang ada pada saat itu berpikir bahwa siswa dari SD Muhammadiyah itu tidak layak dikarenakan jika dilihat dari pakaiannya yang tidak mencerminkan anak sekolah karena hanya memakai sendal. Nah, dalam film ini pranata dan stratifikasi sosial ditunjukkan oleh salah satu siswi SD PN Timah yang berbicara pada salah satu temannya yang mengatakan bahwa mengapa siswa dari SD Muhammadiyah ini hanya memakai sendal. Nah, di menit itu juga kita dapat melihat bahwa pranata sosial dan selanjutnya itu perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam unsur kebudayaan baik secara material maupun immaterial, yang kemudian dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan sosial suatu masyarakat. Nah, perubahan sosial pada film Laskar Pelangi ini terdapat pada waktu 1 jam 47 menit 30 detik sampai dengan 1 jam 50 menit 44 detik, di mana pada adegan tersebut terlihat perubahan setelah ayah Lintang meninggal dunia. Kemudian Lintang pun memberi kabar kepada Bu Muslimah dan juga teman-temannya, serta Lintang tidak dapat melanjutkan sekolahnya karena harus bekerja untuk menanggung nafkah dirinya dan juga adik-adiknya. Nah, selanjutnya mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya. Seperti seseorang yang mengalami perubahan kedudukan status sosial yang lebih baik dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi maupun sebaliknya. Nah, mobilitas sosial pada film Laskar Pelangi ini diperlihatkan pada waktu 1 jam 53 menit 43 detik sampai dengan 1 jam 53 menit 58 detik. Pada adegan tersebut terlihat Ikal memberitahukan kepada Lintang bahwa dia akan melanjutkan studinya ke Paris, yaitu kota impian mereka sewaktu kecil yang dulunya hanya menjadi angan-angan mereka. Mungkin sekian dari penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai fenomena sosio-antropologi pendidikan dalam film Laskar Pelangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.